Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan mendengarkan tausiah bersama AA Jim Jim. Dari tadi nyetel musik mulu, nanti keburu suara AA Jim Jimnya habis. Ini tadi sore aja udah gak ada suaranya, ini hampir gak ada suara. Oke, kita mulai. Waalaikumsalam. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan sesaat lagi kita akan mendengarkan tausiah bersama AA Jim Jim. Ini tuan rumah ada? Oh ada, iya. Kirain nggak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bernaannya pada kesempatan malam ini Allah masih mengizinkan kita untuk senantiasa berkumpul kembali dengan keadaan yang sangat baik, dengan keadaan penuh rahmat, di mana ketika kita berkumpul Allah memberikan pahala yang luar biasa kepada kita, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, soleha. Mudah-mudahan suatu keberuntungan untuk kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang selalu mendoakan sesamanya. Tidak lupa kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, dan sampailah kepada kita umat akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Studio 1 sudah dibuka. Yang mempunyai tiket harap diperlihatkan. Gak kalah ya sama 21. Jeng. Teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama Jim Jim malam ini. Sudah beberapa hari kita ketemu tiap hari. Alhamdulillah, jadwal padat ya. Dan mudah-mudahan setiap kita setelah pertemuan itu ada ilmu yang nempel ya, yang kita dapatkan
Semakin banyak kita menuntut ilmu, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, semakin tegar dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ilmu yang seperti apa? Ilmu yang baik, ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang di dalamnya terdapat rumus-rumus bagaimana cara menyelesaikan masalah, menyelesaikan suatu ujian. Dan teman-teman semuanya, pada kesempatan malam ini akan membawakan tema tentang apa? Tentang sedekah. Keajaiban sedekah di bulan suci Ramadan. Ya. Kedatangan bulan suci Ramadan setiap tahunnya tidak henti menjadi penghibur hati orang mukmin. Jadi kalau kita mukmin, kalau kita benar-benar beriman, teman-teman, otomatis hati ini jadi terhibur dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ya. Terus sangat banyak, beribu-ribu keutamaan ditawarkan di bulan ini. Airik kambing. Pahala kata ALB juga kemarin diobral katanya, obral ya. Setiap ampunan Allah bertebaran memenuhi setiap ruang dan waktu yang ada di langit maupun di bumi. Ya, kalau kita mempunyai dosa yang menggunung, teman-teman, dosa kita sebumi gedenya. Terus kita menghadap kepada Allah, mendekati kepada Allah, otomatis Allah pun akan memberikan pengampunan sebesar bumi pula kepada kita. Jadi jangan putus asa ketika kita sudah terlanjur misalkan banyak dosa. Allah Maha Pengampun selama kita tidak syirik kepada Allah, tidak menduakan Allah. Ya. Jadi apapun dosa kita, maksiat banyak, mencuri dan sebagainya, ya, memfitnah, membunuh sekalipun, Allah masih bisa mengampuni dosa kita. Nah, manfaatkan bulan suci Ramadan ini sebagai momen untuk pembersihan hati, pembersihan jiwa, yang tentunya di dalam diri kita itu banyak yang kotor, yang mesti dilap, dibersihin, disikat. Ya. Nah, teman-teman yang nggak hormati, jadi seseorang yang menyadari kurangnya bekal yang dimiliki untuk menghadapi hari penghitungan kelak, hari kiamat nanti, tidak ada rasa kecuali sumringah. Teman-teman senang banget ya menyambut Ramadan. Insan, manusia yang menyadari betapa dosa melumuri dirinya, tidak ada rasa kecuali bahagia akan kedatangan bulan Ramadan. Meskipun dia itu banyak dosa, minimal bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Jadi salah satu pintu yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih keuntungan besar dari bulan Ramadan adalah melalui sedekah, teman-teman. Ya. Jadi Islam sering menganjurkan umatnya untuk banyak bersedekah. Seperti yang bilang yang lalu, ketika seseorang meninggal dunia,
Dia akan memohon kepada Allah untuk dihidupkan walaupun hanya 5 menit. Ya Allah, hidupkan aku kembali ke dunia walaupun hanya 5 menit. Untuk apa pengen dihidupin? Untuk bersedekah, teman-teman. Itu keinginan orang yang telah meninggal dunia, yang telah mendahului kita. Jadi nanti Nah. Wah. Disi. Aman? Ya, yang disi siapa ya? Kok camp pada diam semua? Aduh. Aman ya? Aman. Ya. Jadi teman-teman, lihat teman-teman campnya pada muter semua, makanya bingung ngaji. Cuma ini diisi. Aman ya, alhamdulillah. Ya. Jadi orang yang sudah meninggal itu akan pengen nanti juga kita ketika meninggal nanti, teman-teman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga bisa kembali lagi ke sini. Ya saya. Ini kenapa lepas? Sebentar, lihat koneksinya dulu. Ini koneksinya udah 4G. Kenapa masih lepas? Aduh. Oh, server Campromnya jelek, Kak. Bukan ID-nya yang jelek. Oh, servernya. Lanjut. Waalaikumsalam. Nah, kita lanjut lagi, teman-teman ya. Jadi kalau kita nanti meninggal dunia itu, kita akan meminta kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Kalau kita selama di dunianya itu tidak pernah bersedekah, tidak pernah bersedekah. Tetapi ketika orang kita waktu masih hidup rajin bersedekah, boro-boro kita pengen dihidupkan ke dunia, dibalikan ke dunia lagi juga nggak mau. Ya Allah, saya nggak mau hidup lagi di dunia. Ya Allah, nggak mau, amit-amit. Kenapa bilang seperti itu? Karena dunia itu bagi orang yang beriman adalah sebagai penjara, teman-teman. Nggak bebas kita ngelakuin apa-apa, ada aturannya. Pengen mobil mewah nggak bisa nyuri. Pengen makanan enak yang ada di etalase nggak bisa gratis. Ya. Di dunia itu tidak tenang, teman-teman. Tidak bebas seperti nanti di akhirat ketika kita masuk surga. Pengen nikah lagi, tinggal nikah lagi. Gak usah dinikahin, datang lagi bidadari 1. Pengen 2, ya Allah, ada 1 lagi. Pengen 1 lagi, ada dikasih 3. Ya Allah, itu siapa ratu bidadari? Ya Allah, itu adalah wanita bumi, wanita dunia yang dulu semenjak di dunianya solehah, masuk surga. Wah, saya pengen nikah, bisa, tapi tanyain dulu sama ratunya mau nggak. Nah, teman-teman yang hormati, jadi saking pentingnya itu sedekah, teman-teman ya, saking pentingnya. Sehingga semua manusia ketika meninggalnya orang yang tidak pernah sedekah pengen dihidupkan kembali, ya. Karena ya Allah, hidupkan walaupun 5 menit, saya ingin bersedekah 5 menit, teman-teman. Karena sedekah itu memberatkan nanti kita di timbangan, di mizan, timbangan di akhirat nanti yang menentukan kita masuk surga atau neraka. Enak orang kaya dong, sedekahnya banyak, masuk surganya cepat. Belum tentu. Hitungan
kemungkinan itu Allah yang punya. Jadi kaya itu bukan patokan dia masuk surga atau tidak. Dia penghasilan 1 juta 1 hari, sedekah 10.000, tetap dianggapnya itu pelit. Ya. Sekarang yang penghasilannya 100.000, sedekah 10.000, luar biasa. Ya. Jadi belum tentu yang kaya sedekahnya banyak. Biasanya orang kaya makin pelit. Jadi harta itu makin banyak itu makin disimpan, kebanyakan itu. Ya. Tetangganya nggak makan, nggak mau tahu. Tetangganya sakit nggak mau tahu, dan sebagainya. Islam sering menganjurkan umatnya untuk banyak bersedekah, dan bulan Ramadan ya amalan ini menjadi lebih dianjurkan lagi karena berlipat ganda. Waalaikumsalam buat gal di sana nenggal ya. Dan sudah sepatutnya begitulah akhlak seorang mukmin di mata Allah. Ketika di bulan biasa, bukan bulan Ramadan, rajin sedekahnya. Ketika masuk bulan Ramadan, digandakan sedekahnya. Kita makin banyak sedekahnya. Tidak ada alasan kita tidak bisa sedekah. Nggak ada di sini mah, nggak ada orang yang mau dikasih. Kepada kaya semua. Saya di komplek perumahan elit, saya sedekah ke siapa? Teman-teman ya. Nah, teman-teman semuanya yang saya hormati, akhlak seorang mukmin itu adalah dermawan, ya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan, bahkan memberi contoh kepada umat Islam untuk menjadi orang yang dermawan, ya, serta pemurah, ya. Jadi ketahuilah bahwa kedermawanan adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Ya. Sebagaimana hadis daripada Al-Baihaqi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha memberi. Ia mencintai kedermawanan serta akhlak yang mulia. Ia membenci akhlak yang buruk. Jadi barang siapa yang kita melakukan perbuatan yang Allah punya, yang Allah miliki, maka Allah akan mencintai. Ya, Allah Maha Penyayang, kita pun penyayang sesama. Bukan berarti sayang sama istri orang disayangin, ya. Suami orang disayangin juga. Ada kan saya penyayang, bukan seperti itu. Ya. Dan jangan salah tangkap. Nanti kalau salah tangkap jadi dosa. Kata Ajin Jin harus kita itu harus penyayang, semua disayangin. Objek KKB. Ya. Jadi dari hadis itu dapat diambil kesimpulan, teman-teman, bahwa pelit dan bakhil adalah akhlak yang buruk dan bukanlah akhlak seorang mukmin sejati. Ya, begitu juga apa sifat suka meminta-minta, bukanlah ciri seorang mukmin. Ya, bahkan sebaliknya, seorang mukmin itu banyak memberi, teman-teman, daripada meminta. Ya. Tapi kalau misalkan kita mau meminta, boleh sebetulnya, tapi minta dulu. Yang pertama itu kepada siapa? Kepada Allah, dengan berdoa. Ya. Jadi sekarang mau nanya sama teman-teman, minta dulu piji atau doa dulu? Minta dulu sama teman atau doa dulu? Doa dulu. Kalau kita doa dulu, insya Allah minta nggak susah. Contoh tadi sama Anofan. Daripada minta langsung sama Anopan, minta dulu sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dapat rezeki ini supaya tausiah lancar. Ngirim kuota 6 giga. Alhamdulillah, ya, nggak susah,
Ya, minta dulu yang pertama sama Allah. Ya, nah itu jadi doa dulu, minta dulu, doa dulu. Ya, doa dulu, nikah dulu, doa dulu. Ya, nah, minta dulu, baru doa sebenarnya. Nikah dulu, ya. Cobain dong, sekarang nikah dulu baru doa ya. Cobain, nanti nikah sama kebo, ya baru. Ya, nanti kambing, kebo dinikahin juga, karena tidak berdoa. Mintanya nikah sama anak Pak Haji, dapetin kambing Pak Haji. Bingung ya. Lanjut. Nah, Rasulullah SAW bersabda, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi, dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Ya, ayat Bukhari. Ya, jadi kan tangan di atas itu lebih baik ya. Kita mah ya ada. Iya, meskipun tangan lebih baik di atas, tapi enaknya sih di bawah tangan teh ya. Ya. Nah, tapi jangan terus-terusan minta, kita pun harus ngasih, teman-teman, banyakin ngasih juga ya. Bisa jadi seperti ini, kita minta pulsa sama orang, kita minta Fiji sama orang, tapi kita di luar, di real juga kita suka ngasih. Di perempatan lampu merah kita ngasih, ada orang yang nggak makan kita kasih, di pinggir jalan ada orang gelandangan kita kasih ya. Meskipun di CF itu dia suka minta-minta apa-apa ya. Nah, teman-teman semuanya, jadi selain itu sifat dermawan jika didukung dengan tafaqquh fiddin, mengilmu agama dengan baik, sehingga terkumpul dua sifat yaitu alim dan jud, dermawan, akan dicapai kedudukan hamba Allah yang paling tinggi, derajatnya naik. Rasulullah SAW bersabda, dunia itu untuk 4 jenis hamba. Yang pertama, hamba yang diberikan rizki oleh Allah serta kepahaman terhadap ilmu agama. Itu yang pertama. Ia bertakwa kepada Allah dalam menggunakan hartanya, dan ia menggunakan untuk menyambung silaturahim. Dan ia menyadari terdapat hak Allah pada hartanya. Maka inilah kedudukan hamba yang paling baik. Contohnya apa di CF? Menggunakan harta untuk silaturahmi. Contohnya sekarang ngadain tausiah ya. Ngadain tausiah. Untuk apa? Mengeluarkan harta sedikit nggak apa-apa, ngasih buat jajan ALB, ngasih buat jajan ajim-jim, misalkan ngasih kuota ajim-jim, tapi terjalin silaturahmi. Itu salah satu kalau di CF itu, teman-teman ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memuliakan orang-orang yang banyak sedekah ya. Jadi sebetulnya gak bagus kalau kita banyak minta ya, teman-teman. Udah ID-nya bagus masih minta juga ya. ID bagus Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau paling cepat kau ngambil. Wah. Iya. Ada nggak ini? Masih ada nggak? Aman nggak? Aman? Aman. Oke. Jadi begini teman-teman, tadi sampai mana sih? Jangan sampai misalkan pro udah gold minta sama yang ungu masih dipintain juga. Minta dong pro. Mau habis nih goldnya. Ih, saya aja pakai yang warna ungu. Ya.
teman-teman yang nggak hormati. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan orang yang benar-benar bersedekah. Jadi teman-teman sekarang coba ya, untuk apa namanya, rajin. Bentar. Mau invite dulu, ada yang mau di-invite. Ayah Jul. Nah. Tapi ya, ganti musik dulu, pesan. Pakai musik jangan. Baik. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Lanjut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang-orang yang bersedekah. Ia menjanjikan banyak keutamaan dan balasan yang menakjubkan bagi orang-orang yang gemar bersedekah. Banyak dalil ya, ratusan dalil yang menceritakan keberuntungan, keutamaan, kemuliaan ya. Ya. Jadi dengan bersedekah itu bisa memperpanjang umur kita. Dengan bersedekah itu memperpanjang silaturahmi kita. Dengan bersedekah itu bisa mencuci kotornya harta kita. Ya. Siapa tahu meskipun kita bekerja halal, tapi ada rezeki kita yang enggak halal di dalamnya. Ya. Di antara keutamaan bersedekah yang teman-teman harus tahu, yang pertama, sedekah dapat menghapus dosa yang sering maksiat nih. Yang sering maksiat mata, yang sering maksiat tangan, yang maksiat typing, maksiat cam, maksiat cam. Rasulullah SAW bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Air Tirmizi. Iya. Jadi sedekah itu bagaikan air ketika ada api. Ya. Dibanjur padam api itu. Api itu bagaikan dosa. Air itu yang menghapus itu, air itu adalah sedekah kita. Ya. Jadi cepat itu ngapusin dosanya, enggak dia hanya dengan taubat. Taubat kita lakukan, sedekah kita jalankan. Mantap teman-teman. Ya. Wah, luar biasa. Nah, teman-teman yang enggak hormati, mau sedekah, aku IM nomor rekening ya. Ya. Nah, sedekah. Ya. Boleh kita bersedekah, ya. Tapi lihat dulu di sekeliling kita. Kalau selama ID-nya gold, mah gak usah disedekahin. Selama dia bisa main CF gak usah sedekah ya, koneksinya banyak. Yang sedekah itu kita lihat syarat-syarat orang yang mendapatkan sedekah itu yang seperti apa. Teman-teman harus tahu. Orang yang kekurangan, sehari-harinya dia gak makan ya, makannya pas-pasan ya. Dia tidak punya rumah, kalaupun punya rumah bocor aja. Jarang masak, itu sedekahin. Janda, sedekah itu, ya. Wajib disedekahi itu. Janda yang tidak mampu, janda yang mempunyai anak. Ya. Kenapa kalau yang bujang kok nggak disedekahi? Kalau yang duda enggak, kalau yang janda, iya karena bebannya berbeda. Ya, bebannya berbeda. Lanjut. Nah, teman-teman semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Afaminu makarullahi
fala ya'manu makarallahi illa al-qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ya. Jadi yang kedua, orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhir. Tadi yang pertama itu sedekah itu apa tadi kata? Diampuninya dosa. Yang kedua, ayah jual kami. Waalaikumsalam. Wah, pas online langsung ait fit. Yang kedua apa tadi seperti bilang, orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhir. Rasulullah SAW menceritakan tentang 7 jenis manusia tuh yang mendapat naungan di suatu hari yang ketika itu tidak ada naungan lain selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang mendapatkannya adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya. Ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Nah, Bukhari. Jadi kalau sudah sedekah, dia tidak ngomong sama orang lain, "Woi, gua udah sedekah tuh kambing 1, beras kilo, beras karung. Saya sudah sedekah itu sama dia 500.000. Nah, berarti tangan kirinya tahu ketika tangan kanannya memberi. Ya. Nah, itu yang paling susah, teman-teman. Ya, itu yang paling susah biasanya yang kita lakukan itu. Yang ketiga, sedekah itu bisa memberi keberkahan pada harta kita. Makin banyak kita bersedekah, makin banyak harta kita. Makanya tidak ada orang yang bersedekah dia langsung jatuh miskin. Justru yang miskin itu karena dia tidak pernah bersedekah, atau dia salah memberikan sedekah. Ya, salah memberikan sedekah maksudnya salah memberikan duit tuh, bukan pada tempatnya. Ya, betul. Ya. Orang kaya banyak hutang harus disedekahin. Iya, harus. Orang kaya banyak hutang sama aja kayak orang miskin. Miskin tapi tidak punya hutang, masih mending itu. Ya. Setiap harinya gelisah. Orang yang kaya banyak hutang gelisah, teman-teman, mikirin hutang. BCA 1M, Mandiri 2M, BJB 5M, BRI 200.000. Aduh, pusing. Belum di CF. Ke UCI, aduh 500.000. Ke Gita, aduh 2 juta. Bingung ini mau bayar dari mana. Padahal makan enak terus. Pizza spaghetti, pizza spaghetti, pizza spaghetti. Buahnya durian, durian kiwi, durian kiwi, durian kiwi. Minumnya, wah, minumnya dia nggak pernah pakai aqua. Saya minumnya tahu air apa? Kangen water katanya. Wah. Ya, kangen water. Apa itu kangen water? Ya, miss water ya. Ya. Sambil itu nanti. Nanti ada kuis, tenang aja. Ini roomnya dimentokin 50. Padahal masih banyak yang pengen masuk ini. Nah, teman-teman semuanya yang hormati, sedekah memberi keberkahan pada harta kita. Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba tambahkan. Dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Jadi dengan sedekah harta kita tidak habis. Itu poin satu. Yang poin kedua adalah seorang hamba yang pemaaf. Kalau kita pemaaf, teman-teman,
Kita itu akan diberi kewibawaan oleh Allah itu. Jadi apa? Otomatis kalau kita memaafkan orang, orang itu akan segan kepada kita, betul tidak? Beda dengan orang yang berbuat salah tapi kita tidak memaafkan, sombong-sombongnya kita, makin kesel tuh orang sama kita, betul? Tetapi kalau kita misalkan memaafkan orang yang bersalah atau yang telah menyakiti kita, terus kita maafin, otomatis orang yang kita maafin itu akan lebih baik kepada kita dan kita menjadi wibawa. Otomatis, ya, otomatis. Makanya di sini, ya, sarankan kalau ada yang sakit hati sama seseorang, maafkan dia. Allah aja yang maha kaya, Allah aja yang mempunyai semuanya, langit dan bumi, bisa memaafkan kesalahan manusia. Kita punya apa? Punya pabrik satu, pabrik sepatu aja udah sombongnya minta ampun. Punya pabrik biji aja sombongnya minta ampun, ya. Nah itulah teman-teman, ya, memaafkan itu lebih bagus teman-teman, ya. Pabrik pomade, ya, sekian hektar, wah, minyak rambut, tapi ALB sama Haji Nim tidak merasakan, misalkan ada habis tidak dipasok lagi. Nah, tuh, saya aja gak sombong, punya pabrik tutup botol kecap. Iya, tutup botol kecap ALB. Kalau si Indonesia berapa tutup botol itu yang dijual? Ya, kaya itu, ya. Kita kembali lagi teman-teman, kembali lagi. Jadi apa yang dimaksud hartanya tidak akan berkurang? Dalam Syarh Sahih Muslim, An-Nawawi menjelaskan, para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud di sini mencakup dua hal. Yang pertama yaitu hartanya diberkahi dan dihindarkan dari bahaya, bebas chief, bebas maling teman-teman, ya. Maka pengurangan harta menjadi impas, tertutupi oleh berkah yang abstrak, ya. Ini bisa dirasakan oleh indera dan kebiasaan kita. Yang kedua, jika secara zatnya harta tersebut berkurang, maka pengurangan tersebut impas, tertutupi pahala yang didapat. Dan pahala ini dilipat gandakan sampai berlipat-lipat banyaknya, apalagi di bulan suci Ramadan. Ya, jadi begitu Letnan, ya. LB jangan ketawa terus. Ini ketawa di IM kayaknya nih. Orang nggak ada yang ngajak ketawa, ini ketawa. Ini curiga. Ya. Nah, sensitif bener ajib-jib. Yang keempat, teman-teman, Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Nah, ini keutamaan. Nih. Nah, teman-teman itu harus apa? Jadi kita ngasih 10.000, ya, Allah ganti jadi 100.000, ya, bisa jadi 1.000, ya, ya, jadi 1.000.000. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qurdan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Jadi sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Al-Hadid 18. Jadi orang yang memberikan, menyumbangkan dua harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu salat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadits Bukhari. Jadi surga itu banyak pintunya, teman-teman. Ya, nah, kok jadi musik ini ya? Sebentar.
Ya, jadi surga itu tidak hanya satu pintu, teman-teman. Kayak stadion bola ya. Kalau stadion bola itu kan ada berapa pintu ya? Pintu timur, barat, selatan, utara. Ya. Kalau surga itu lebih banyak lagi. Ya, itu kita harus kenal tuh salah satu pintunya yang masuk surga itu apa? Ya. Kalau kita misalkan berat di sedekah, misalkan pintu sholat, itu kita raih, ya kan banyak pintu surga itu, dari mulai sedekah, ya, sholat, ahli Al-Quran, ahli ngaji, ya, ahli puasa, yang gugur di medan perang berjihad, kan pintunya banyak, teman-teman. Yang mana? Ya, kita harus menjadi spesialis di situ, subspesialis. Kalau bisa lebih bagus, semua pintu kita bisa kuasai pintu surga itu. Pintu surga melalui sedekah, saya bisa sedekah. Pintu surga yang melalui sholat, saya bisa sholat. Pintu surga yang melalui apa? Membaca Al-Quran, rajin Al-Quran, kita membaca Al-Quran, kita sanggup. Itu lebih aman, teman-teman. Ya. Akan sering bilang ketika seorang hamba, seorang manusia menginjakkan kakinya di surga, maka dia akan tidak kuat bergetar, teman-teman. Tahu bergetar? Kayak gempa. Ngeruktuk tuh, lutut kita bergetar, teman-teman, lemes. Melihat keindahan surga. Tempat apakah ini ya Allah? Sungguh tidak ada di dunia semenjak aku hidup di dunia. Wih, Masya Allah. Teman-teman gak mau gitu. Begitu masuk pintu surga, wah, disambut oleh bidadari surga. Gak mau gitu merasakan kenikmatan yang di dalamnya terdapat buah-buahan yang sempurna. Ya. Dari fisik sempurna. Kalau sekarang mah kita beli, misalkan beli durian, teman-teman ya. Durian itu harus kita buka dulu, teman-teman ya. Terus warnanya kadang tidak rata, kuning, ada yang coklat, ada yang hitamnya. Tapi di surga itu kalau kuning ya kuning semuanya. Nggak perlu pisau kita buat buka durian, teman-teman. Ya. Waalaikumsalam. Gak perlu kita naik tangga, kita pengen buah kelapa, tinggal metik, teman-teman, cetuk, aduh. Terus dibukanya gimana? Ya bukanya mah gampang, wallahu a'lam. Pokoknya serba mudah membuka buah-buahan di surga itu. Orang-orang akan apa namanya, berdiam ya, bersenang-senang di dipan. Panggung kecil gitu, kayak saung-saungan lah. Tapi kalau di surga itu apa? Ya, bersenang-senang dengan bidadari surga. Gak ada pikiran sekarang, wah saya takut ini, saya bidadari surga saya ini cantiknya luar biasa, saya takut nanti sama ayah Jul. Ya, ayah Jul diambil, nanti suka sama ayah Jul, atau suka lagi sama LB, atau suka lagi sama Om Jack, atau suka lagi sama Anopan. Wah, nggak usah takut, karena di sana, teman-teman, Allah itu menciptakan bidadari kita itu setia. Ya, setia. Bukan setiap tikungan ada, setia. Benar-benar setia. Jadi meskipun lihat ALB lewat, biasa aja tuh. Ya, udah punya AA. Ya, makanya. Jadi meskipun sekarang teman-teman di sini nggak punya jodoh, Allah belum nemuin jodohnya, tapi kalau kita belajar setia, minimal setia kepada Allah, Allah akan memberikan kesetiaan nanti di surga dengan memberikan hadiah yang luar biasa, makhluk yang setianya tiada dua, bidadari surga. Ya. Jadi teman-teman ya. Ya.
kita akan berkumpul teman-teman ya. Waduh, berkumpul ya orang-orang soleh nih. Aduh, ini yang pernah tausiah sama Jim-Jim ya. Wah, ini sahabat-sahabat ya, sahabat-sahabat dulu ketika kemprog katanya ya. Aduh, sering ikut tausiah ya, mudah-mudahan siapa tahu kan ya, karena nanti di surga nanti kita bisa berkumpul ya. Asalkan apa? Asalkan kita bisa masuk surga dulu tentunya ya. Amin, Emi ya, nanti didoain, semuanya juga didoain ya. Nah teman-teman, yang keenam, keutamaan sedekah itu adalah menjadi bukti keimanan seseorang. Kalau orang yang imannya bagus, kalau dia mengaku beriman, dia akan bersedekah. Betul? Setuju? Itu aja. Ngetes keimanan kita mah tes aja sendiri, nggak usah ngetes orang lain. Kita pernah nggak sedekah? Kalau kita pernah, kalau kita ada yang pernah, ada yang rutin, ada yang jarang, ada yang tidak pernah, kan macam-macam teman-teman. Ya, sedekah sering, sholat jarang, sama. Karena yang wajib, ya, sholat itu wajib. Jadi kalau meninggalkan yang wajib ya dosa. Ya, jadi harus diimbangi ya. Nah ya, jadi sedekah itu wajib apa sunnah? Mau nanya, sedekah itu wajib apa sunnah? Ada yang tahu nggak? Wajib buat tanya. Apa tuh typing, kok typingannya satu, takut salah. Oh, takut salah. Sebetulnya mah tahu ya, wajib bagi yang mampu. Tetapi setiap penghasilan memang harus disedekahkan 2,5%. Kalau kita gaji, punya gaji berapa, sedekahin. Sedekahin itu nggak harus kemana, kita Jumatan aja, sholat Jumat di masjid. Aduh, gajian 2 juta, 2,5%-nya berapa sih? 50.000 ya. Ya, tapi susahnya minta ampun. 50.000, lihat duit warnanya, kertas warnanya biru, kalau dikeluarin dimasukin ke kotak amal, sayang banget ini. Bisa ke rumah makan Padang ini, 3 piring. Tapi kalau orang yang terbiasa sedekah teman-teman, jangankan lihat uang 50.000, duit 100.000 pun dia gak lebar, gak sayang. Karena apa? Untuk kita juga. Rugi sendiri kalau misalkan kita Jumatan cuman 2.000, 1.000, 2.000, 1.000 paling gede goceng. Nanti ketika di surganya itu bukan surga Firdaus kitanya. Meskipun kita masuk surganya ya, karena surga Firdaus itu surga yang paling indah dan tingkatannya yang paling tinggi, berarti sedekahnya juga paling banyak. Betul tidak? Setuju tidak? Kita pengen surga Firdaus, ya Allah, surga Firdaus, amin semua. Tapi giliran sedekah, yo sedekah patungan di rumah, BRBA, ini room gak ada yang jaga, BRBA, ini gak ada yang PMA, BRBA koneksi dan sebagainya dan sebagainya. Urusan kumpulnya rame semuanya, ayo kumpul. Giliran disuruh sedekah bingung, aduh sayang nih, mau sedekah 10.000 gak enak sama Jim-Jim. Pakai alasan aja dah, Jim-Jim nanti aja ya, kalau saya udah diangkat PNS baru saya ya sedekah. Jangan nunggu kaya dulu teman-teman. Sedekah itu jangan nunggu kita banyak uang aslinya. Kenapa bilang sedekah itu jangan menunggu kita kaya? Karena ketika kaya itu teman-teman, kita akan lupa boro-boro sedekah teman-teman. Ya,
kita akan lupa dengan janji kita. Ya Allah, kasih ya Allah rezeki yang banyak biar saya bisa bangun masjid ya Allah. Tahu-tahu dapat duit 1 M, bukan masjid yang dibangun, tempat karaoke. Nauzubillah benar kan? Kumaha tuh? Itulah manusia. Ya, teman-teman jadi harus paham itu. Betul Anopan? Diputar dulu nanti ya. Nanti, aduh ini dapat 1 M, nanti mau diinvest aja. Invest dulu ya, saya mau beli saham dulu. Tahunya sahamnya hancur. Akhirnya dia begitu dia hancur, dia ingat sedekah. Ya Allah, saya belum sedekah ya Allah. Ya Allah, saya minta lagi 1 M ya Allah. Nanti benar saya udah uang dapat 1 M, saya sedekah benar nggak akan invest lagi. Itulah manusia. Ketika kita seperti itu, maka Allah mengizinkan lagi kita mendapatkan 1 M. Udah 1 M, aduh, sedekah nggak ya? Nanti dulu kayaknya deh. Allah masih baik kok. Nanti aja dulu. Saya mau nikah dulu. Katanya. Saya mau nyari istri yang kedua. Saya punya duit 1 M katanya. Tuh, akhirnya apa? Nikah lagi dengan istri yang baru. Udah nikah sama istri yang baru, habis duitnya sama istri yang muda. Terus dia baru sadar, ya Allah, saya belum sedekah ya Allah. Kumaha tuh? Dan kita mah seperti itu teman-teman. Mau apapun juga. Jadi sedekah itu jangan nunggu kita kaya dan nunggu banyak uang. Sempatkan selagi kita masih sehat, sempatkan selagi kita uang masih ada. Karena kenapa teman-teman? Yang namanya umur, ketika kita nggak tahu, ketika kita sekarang megang duit 5 juta, nanti aja sedekah mah, besok Allah mencabut nyawa kita, mati kita. Duit 5 juta itu kemana? Coba kalau kemarin disedekahin 5 juta, disedekahin semuanya. 5 juta, 10 juta disedekahin. Terus kita mati, kita masuk surga, bisa jadi. Tetapi apa yang ada ketika uang 5 juta itu nanti dulu, saya kumpulin dulu, tapi Allah berkehendak lain, dicabutlah nyawa kita. Akhirnya apa? Uang itu pindah ke tangan orang lain. Betul? Betul tidak? Setuju? Ya. Jadi manfaatkan waktu muda kita, mumpung kita kaya, mumpung kita ada, mumpung kita sehat. Sok, sedekah mah jangan nunggu-nunggu. Nanti saya mah sedekah mah sekalian aja bayar zakat. Saya mah nanti aja udah lebaran. Nanti saya mah sedekah mah nanti kalau lagi ziarah ke makam. Jangan teman-teman. Jangan dinanti-nanti. Kita nggak tahu 1 menit, 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, 1 minggu umur kita nyampe nggak ke lebaran. Kalau kebanyakan uang kita banyak 1 M, 2 M, 3 M, tapi kita meninggal teman-teman, percuma kita. Betul? Apa yang kita dapatkan? Uang itu pindah ke orang lain, pindah ke keluarga kita, pindah ke mana ya. Sedangkan niat kita itu coba dari 1 M itu 100 juta saja saya sumbangkan untuk anak yatim, saya bangun pesantren. Teman-teman, 100 juta bisa bangun pesantren, terus kita wafat. Setelah pesantren itu jadi, kita diwafatkan oleh Allah, maka apa? Kebahagiaan teman-teman, bahagia di alam kubur. Apa? Pahala terus mengalir dari anak-anak yatim yang diam atau mendiami bangunan yang kita buat. Dilakukan pengajian di situ, dilakukan pelajaran ilmu agama di situ. Pahala mengalir terus gak kerasa sampai kiamat teman-teman, kita menjadi orang terkaya di akhirat. Ya, sering bilang duit 1000 bisa masukin kita ke surga, bisa kata. Jangankan 1000, 100 rupiah pun bisa memasukkan kita ke surga. Ya. Jadi itu manfaatkan umur kita ya.
Jadi sedekah akan menjadi bukti keimanan seseorang, ya. Nah itu. Jadi yang ketujuh, sedekah dapat membebaskan dari siksa kubur. Nah ini teman-teman, Rasulullah SAW bersabda, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. H.L. Tabrani. Masya Allah. Teman-teman kan takut ya, gak mau ya disiksa di dalam kubur ya. Kita kan gak tahu, kita meninggal ditemenin sama mama, sama papa misalkan, atau ditemenin sama keluarga, sama istri. Tetapi setelah kita dikuburkan teman-teman, emangnya istri kita mau nungguin? Emang anak kita mau nungguin di situ? Nungguin kita ditanya sama malaikat dulu ya? Maka perlahan-lahan akan meninggalkan kita, perlahan-lahan akan lupa kepada kita, perlahan-lahan akan hidup seperti biasa mereka itu. Sedangkan kita teman-teman di alam kubur bingung kita ya. Jadi bersedekahlah teman-teman, walaupun semampu kita, bersedekahlah. Meskipun kita orang gak mampu, sedekah itu bisa dengan apa saja ya. Sedekah dapat mencegah siksaan di dalam kubur ya. Yang kedelapan, sedekah dapat mencegah pedagang melakukan maksiat dalam jual beli. Nah teman-teman, kalau pengen aman jual beli, makanya banyak sedekah. Nanti Allah pertemukan dengan orang-orang yang jujur ya. Setuju? Teman-teman ingin laku jualan pro, teman-teman ingin laku misalkan, maka akan ditemukan dengan orang-orang yang jujur. Pembeli itu yang jujur-jujur. Jadi yang gak jujur itu dijauhi oleh Allah, pindah kepada orang yang gak pernah sedekah. Makanya gak aneh, banyak misalkan reseller ataupun yang jual pro itu ketipu. Karena apa? Dia gak pernah sedekah. Setuju? Setuju gak? Iya, bener ya. Coba yang reseller sodako ya, yang jual pro sodako, maka orang yang mau nipu yang jual pro ya, dia pun gak akan. Tadinya mau nipu kok gak jadi ya, kok males mau nipu dia ya. Karena apa? Allah membolak-balikan hatinya yang mau jahati kita ya. Rasulullah SAW bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa keduanya hadir dalam jual beli, maka hiasilah jual beli kalian dengan sedekah. Masya Allah, ternyata dengan kita bersedekah, setan itu gak bisa ganggu kita dalam jual beli. Waduh ya, anopan ya, banyakin sedekah. Apalagi orang-orang yang pembisnis, ini sangat disarankan. Ini yang paling penting teman-teman. Orang yang bersedekah merasakan dada yang lapang dan hati yang bahagia ya. Rasulullah SAW memberikan permisalan yang bagus tentang orang yang dermawan dengan orang yang pelit teman-teman. Perumpamaan orang pelit dengan orang yang bersedekah seperti dua orang yang memiliki baju besi yang bila dipakai menutupi dada hingga selangkangannya. Orang yang bersedekah, dikarenakan sedekahnya ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya, sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedangkan orang yang pelit, dikarenakan pelitnya ia merasa setiap lingkar baju besinya merekat erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkannya namun tidak bisa. Nah, dan hal ini teman-teman tentu pernah kita buktikan sendiri ya. Ada rasa senang, bangga, dada yang lapang, senang, adem hatinya ketika kita memberikan sedekah kepada orang lain. Betul? Pernah nggak teman-teman ngasih sedekah misalkan sama orang
yang di pinggir jalan saja ketika ada orang tua yang minta-minta, kita kasih di situ. Ini Pak, maaf sedikit. Apa doanya? Kita ngasih 500 rupiah, kita ngasih 1000 rupiah, tapi doanya apa? Ya Allah, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya adik, mudah-mudahan disehatkan. Doa hanya dengan 1000 rupiah teman-teman. Kalau orang yang sering kita bersedekah seperti itu, langsung live kepada orang lagi yang membutuhkan, beda. Kalau sedekah dengan orang kaya beda. Sedekah misalkan di CF, ya misalkan sedekah sama saya aja, ini saya kirim nomor rekening, beda. Hati ini beda teman-teman. Ketika orang itu sangat membutuhkan, bajunya bolong-bolong, gak punya rumah, terus kita kasih makan, senangnya gimana teman-teman? Itu yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang seperti itu, bukan doa dari orang kaya, ya. Yang terakhir, pahala sedekah terus berkembang. Walaupun hanya sedikit, itu akan terus berkembang pahalanya hingga menjadi besar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya, lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian, sebagaimana kalian mengembangkannya seekor anak kuda, sampai-sampai sedekahnya yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung. Oh, teman-teman, ya, sebiji jadi segunung, itu sedekah teman-teman ya. Makanya itulah keajaiban sedekah. Marilah sama-sama mumpung ini bulan suci Ramadan, banyakin sedekah. Ketika kita melihat seseorang yang membutuhkan, ketika kita melihat seseorang yang menyebabkan hati ini menjadi hati ini menjadi ketika melihat orang miskin, misalnya iba atau dan sebagainya, kasih, jangan hanya kasihan saja. Kasihan lihat si nenek nggak makan, udah aja pergi lagi kita naik motor. Kasihan si kakek nggak ada yang nyeberangin, udah terus kita naik motor. Ya, belajarlah untuk peka hati kita. Banyak sedekah bisa menjauhkan diri kita dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan malam ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Nanti di sana ada ALB yang akan menambahkan sedikit dan tentunya menutup dengan doa teman-teman. Mudah-mudahan ya. Jadi kalau mau sedekah juga misalkan lihat daerah terdekat teman-teman sendiri ya. Jadi kalau misalkan ada yang di luar negeri, saya pengen sedekah tapi susah misalkan, bisa titipin sama Jim ya, bisa titipin sama ALB ya. Kan sering banyak juga anak-anak CF yang bersedekah terus saat titipin buat anak yatim, liatin foto di sana ya, kirimin fotonya sama yang ngasih. Sering teman-teman yang seperti itu di CF ada. Jadi nggak usah takut teman-teman ya. Jadi aduh saya di Cina nggak ada orang miskin, saya di Brunei orang kaya semua, mau sedekah gimana, bingung ya, tinggal kirim aja ya. Nah itu. Jadi teman-teman semuanya, yuk semangat ya, karena sedekah itu nanti yang kita akan minta kepada Allah ketika kita mati, minta dihidupkan kembali untuk 5 menit saja untuk bersedekah. Jadi jangan sampai kita mati kita minta hidup lagi sama Allah di dunia, jangan ya. Karena ciri-ciri penghuni surga itu adalah ketika dia meninggal dia tidak ingin dihidupkan kembali di dunia ya. Oke? Setuju? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke ALB katanya ada kuis dulu ya, 1 kali ya. Mana Novan deh? Sambil break dulu sebentar.